Ketua Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya Bode Rizwandi menyimpan harapan besar kepada pemimpin baru Kota Tasikmalaya Fiman dan Diki Chandra. Bode menyebut ada beberapa PR untuk kepemimpinan baru seperti permasalahan sampah. Selain itu, Fiman harus punya komitmen untuk memajukan kebudayaan dan kesenian. Ya, pertama saya ingin ucapkan selamat dulu buat Pak Fiman dan Kang Diki atas dilantiknya menjadi wali kota dan wakil wali kota Kota Tasikmalaya. Ada beberapa hal PR barangkali ke depan tentang memperbaiki yang belum terperbaiki di Kota Tasikmalaya. Salah satunya tentang penanganan sampah, kemudian kemiskinan, termasuk juga wali kota dan Pak Wakilnya harus punya komitmen bagaimana memajukan tentang kebudayaan, kesenian yang ada di Kota Tasikmalaya. Nah, justru saya menyimpan harapan besar sesuai tagline-nya Pak Fiman, harapan baru Tasik Maju. Ini mesti terkonsep dengan baik. Saya sering mendengar Pak Fiman mengatakan kerja kolaborasi, dan ini penting sebenarnya kerja kolaborasi ini untuk mengentaskan setiap persoalan. Perkara-perkara lain misalnya yang mesti di PR besar nih bagi Pak Fiman, bahwa seluruh OPD nanti akan berada di bawah kepemimpinan Pak Fiman juga harus betul-betul sinergis, bekerja sesuai tupoksi, sehingga perbaikan Kota Tasikmalaya bertahap menjadi lebih sempurna. Untuk mencapai ideal itu masih jauh lah ya, tetapi untuk menuju tahap sempurna saya kira dengan kolaborasi yang di tagline oleh Pak Fiman itu akan menjadi satu kunci yang baik. Terus terkait sampah nih, ini salah satu wajah Kota Tasikmalaya itu kan minimal sepinya sampah-sampah yang tertumpuk di berbagai tempat yang bukan semestinya, supaya orang datang ke Tasikmalaya itu betul-betul nyaman, pemandangannya indah. Problem ini tidak juga harus dititik beratkan kepada pemerintah, namun kebijakan pemerintah ini menjadi poin pentingnya untuk mengentaskan persoalan sampah. Salah satunya misal bagaimana dulu sudah ada inisiatif dibuatkan semacam Magot program itu, tapi kan program itu juga sekilas tidak berjalan lagi. Nah, PR besar ini Pak Fiman harus menciptakan perlu teknologi baru, kemudian untuk pengentasan sampah ini, pengolahan limbah yang kemarin viral juga harus terselesaikan. Dan yang paling penting, kita mesti menghargai sisi kemanusiaan, berbagai macam kasus, bagaimana kasus outsourcing yang kemarin ramai di rumah sakit, mudah-mudahan mendapatkan solusi. Satu lagi, tentang kenakalan remaja yang Tasikmalaya hari ini sangat riskan. Mudah-mudahan Pak Fiman punya solusi terbaik untuk mengatasi itu semua. Mudah-mudahan harapan baru Tasik Maju bisa terrealisasi dengan baik dan sempurna. Ya, sebagai warga Kota Tasikmalaya, saya harus optimis bahwa Pak Fiman dan Pak Diki dengan janji politiknya kan minimal itu sudah terukur secara rasional. Karena apa? Karena dia mampu menyampaikan itu saat kampanye. Ketika itu tidak terrealisasi, nah ini justru akan menjadi bumerang. Nah, itu optimisnya saya. Tapi pesimisnya juga mudah-mudahan dengan kondisi APBD yang kita punya, apakah seluruh persoalan itu akan terselesaikan? Kita mesti, Pak Fiman ya, mesti mencari prioritas yang utama dulu, apa yang mesti diselesaikan. Dalam waktu 5 tahun barangkali Pak Fiman dan Pak Diki bisa membuat satu tim, bukan staf ahli, tapi harus ada tim ahli khusus yang di dalamnya dihuni oleh para expert, para profesional yang tugasnya bisa memberikan semacam masukan, kemudian selain masukan itu bisa memberikan satu ide-ide cemerlangnya untuk perbaikan Tasikmalaya. Saya kira tim ahli ini pentinglah untuk Pak Fiman dan Pak Diki untuk segera dibentuk. Siapapun itu orangnya, yang penting Pak Fiman dan Pak Diki punya penilaian tersendiri
Yang jelas keterwakilan dari macam bidang, bisa arsitektur kah, ahli tata ruang dan seterusnya, itu harus ada. Saya merindukan sosok pemimpin itu yang merakyat, bukan sebatas jargon. Pemimpin yang betul-betul melayani masyarakatnya. Buang jauh-jauh kemarin betapa banyak koalisi dan seterusnya. Itu kan hanya kendaraan untuk mencapai kekuasaan. Tapi hari ini sudah dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota. Pak Piman dan Pak Diki bukan milik partai. Pak Piman dan Pak Diki milik warga Kota Tasikmalaya yang harus menyelesaikan persoalan berdasarkan persoalan yang real, bukan persoalan tanda kutip di balik itu. Komitmen itu yang harus dijaga oleh Pak Piman dan Pak Diki. Dengan demikian, saya kira cara kepemimpinan yang diambil adalah yang amanah, yang jujur, yang bersih, dan realisasikan makna kolaborasi yang dikembangkan oleh Pak Piman Diki.